Kalau negara nggak berani sama korporasi, lingkaran yang kecil itu, saya yang akan melawan. Saya akan kerahkan rakyat Banten untuk melawan. Ingat itu. Nah, keadilan jalan ini jangan disalahkan, karena ini yang kita sebut sebagai social unrest, sebagai simbol pertama dari perlawanan selalu dimulai dari kerumunan, gosip, lalu berubah menjadi kerusuhan. Itu yang harusnya kita pastikan tuh, supaya tidak terjadi. Memang sudah disegel oleh Kementerian Kelautan, lalu dibongkar oleh Angkatan Laut. Itu menyenangkan buat petani ikan, buat nelayan, karena akses mereka untuk melaut akhirnya terbuka. Jadi tindakan dari Angkatan Laut atas perintah Presiden Prabowo tentu tidak memerlukan kejelasan hukum, karena itu hanya dengan alasan membuka hak rakyat, hak nelayan untuk memanen ikan di laut terbuka. Jadi itu adalah upaya untuk membela hak rakyat. Itu satu problem, sudah selesai. Problem berikutnya adalah memastikan itu yang tanam pagar itu siapa, kan? Itu yang masih ditunggu tuh. Pemerintah Presiden Prabowo harus menerangkan mengapa ada pemagaran laut. Dan data-data kemudian mulai dibongkar oleh netizen terutama bahwa ternyata laut itu sudah ada HGB-nya tuh. Ini yang kemudian akan jadi problem, karena kalau kita ingat, laut itu tidak boleh di HGB-kan, karena laut itu kalau mau HGB minta izin pada terumbu karang, minta izin pada ikan, minta izin pada kepiting di situ, kan itu prinsipnya bahwa laut itu terbuka, tidak boleh dikuasai oleh swasta, apalagi dalam upaya untuk mengeksekutifkan wilayah itu. Jadi itu keputusan, bahkan itu dijamin, karena sengketa itu atau keputusan itu dibuat oleh Mahkamah Konstitusi bahwa laut itu harus terbuka untuk umum, tidak boleh dia diberikan hak apapun, apalagi hak guna bangunan tuh. Jadi membatasi rakyat dengan laut artinya menghindar dari ketentuan hukum yang menganggap bahwa laut itu adalah milik bersama. Jadi itu problemnya, dan itu yang sekarang harus dipersoalkan. Siapa yang memberi hak guna bangunan itu? Ya tentu mesti diperiksa pejabatnya siapa, BPN. Tetapi di atas BPN tentu ada kekuasaan lain yang melindungi pemberian hak yang melanggar asas konstitusi itu. Siapa? Yaitu pemerintahan Pak Jokowi ketika itu. Jadi kalau orang bilang Jokowi lagi, ya karena memang pada waktu itu presidennya ada Pak Jokowi, kan. Itu yang harus kita periksa tuh. Jadi sekali lagi, kemampuan netizen untuk mengulik-ulik sesuatu yang sifatnya prinsipil akhirnya membuka kesadaran kita untuk memperjuangkan hak, itu dasarnya. Pada akhirnya saya melihat bahwa perlawanan hukum soal PIK 2 ini, soal pagar bambu ini, perlahan-lahan sedang berubah menjadi perlawanan sosial. Perlawanan sosial akan menyebabkan isu hukum itu akhirnya tenggelam. Karena kemarahan rakyat itu tidak mungkin didalilkan lagi mengikuti hukum. Keadilan hukum itu kalau gagal diperjuangkan akan berubah menjadi tuntutan keadilan politik, keadilan sosial, bahkan keadilan kebudayaan yang di dalamnya ada unsur-unsur sara, agama, doktrin-doktrin yang absolut. Jadi kita mulai melihat bagaimana gejala ini kalau dia dibiarkan terus, maka akan jadi kasus pertama di Indonesia betapa sebuah upaya hukum yang gagal, artinya negara gagal memberi kepastian, lalu diambil alih oleh keadilan jalanan. Nah, keadilan jalanan ini jangan disalahkan, karena ini yang kita sebut sebagai social unrest, sebagai simbol pertama dari perlawanan selalu dimulai dari kerumunan, gosip, lalu berubah menjadi kerusuhan. Itu yang harusnya kita pastikan tuh, supaya tidak terjadi. Jadi penyelesaian hukum harus cepat-cepat dilakukan. Kalau pemerintah setiap kali ditanya menganggap bahwa mereka tidak tahu urusannya, dan pada akhirnya rakyat merasa bosan untuk bertanya soal ini pada pemerintah, maka rakyat akan ambil kesimpulan sendiri bahwa pemerintah tidak bisa kasih jaminan keadilan, maka keadilan akan dicari melalui tokoh-tokoh publik. Soal perjuangan yang kita sudah kenali bahwa setiap isu sosial kalau tidak bisa diselesaikan secara formil akan diselesaikan melalui kemampuan, sebut aja kemampuan mengorganisasi masyarakat sipil, kemampuan tokoh-tokoh informal untuk memimpin pergerakan, ulama, pemimpin-pemimpin adat, tokoh-tokoh informal. Terutama kita tahu bahwa Banten ini itu adalah kumpulan orang-orang pemberani, dan masalah ini yang sebetulnya harus dilihat secara teliti oleh Presiden Prabowo. Nah,
saya merasakan saya ini kok sebagai petani nelayan bukan sedang diurus oleh negara, tapi diurus oleh lingkaran kecil tadi, korporasi tadi. Nah, makanya saya sebagai rakyat, petani nelayan, enggak sudi dipimpin oleh korporasi. Enggak sudi, saya emang enggak mau. Lebih baik mati saya mah. Nah, maksudnya kembali lagi ke persoalan saya. Enggak sudi diurus oleh korporasi gitu kan, karena saya yakin kalau saya ini diurus oleh korporasi sampai kiamat Pak Abraham miskin terus, nggak bakalan sukses. Terakhir saya pengen ngomong nih sama negara ini, mau ngomong saya pengen ngomong sama negara. Kalau negara nggak berani sama korporasi, lingkaran yang kecil itu, saya yang akan melawan. Saya akan kerahkan rakyat Banten untuk melawan. Ingat itu. Gitu. Walaupun kecil saya berani. Gitulah. Harusnya kan negara yang punya alat, apa bahasa elitnya alat tuh? Instrumen. Gitu. Negara punya banyak instrumen harusnya untuk melindungi saya sebagai rakyat. Loh ini mah buat alat pukul, korporasi mukul saya, yang beli saya, segala macam saya kok buat mukul saya. Gitu. Awas, ingat-ingat kalau rakyat Banten udah marah, bergolak Nusantara ini.